Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Patadungan, mahasiswa PPG Darjah Angkatan 4 Pendidikan Biologi Universitas Khairun tahun 2021. Dengan ini saya mempersembahkan video PPL pertemuan pertama dengan materi pembelahan sel. Saya menggunakan proses pembelajaran daring dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Pada perangkat pembelajaran satu ini terdiri atas RPP pertemuan 1, yang kedua LKPD pertemuan 1, yang ketiga instrumen penilaian pertemuan 1, yang keempat bahan ajar, dan yang kelima adalah media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya, sehat-sehat semua ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam menerima pembelajaran hari ini. Ya. Kemudian tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan 5M ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua doa. Kita belajar pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Nahmat. Iya, jadi Ibu mau mengabsen dulu. Tadi Ibu sudah share link ke grup WA-nya, sudah diisi semua. Ya, alhamdulillah. Yang di sini ada yang tidak masuk? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita tentang pembelahan sel, anakku literasi dulu ya. Seperti kalian, Ibu juga mau share screen. Ya, sudah selesai literasinya, sudah selesai baca bukunya, nak? Ya, Bu. Iya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel. KD-nya itu 3.4, menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Dan KD keterampilannya menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan. Ya, nak ya? Nah, untuk KD ini, Ibu mau bertanya ini. Pada pembelajaran sebelumnya kita pernah mempelajari tentang tingkat organisasi kehidupan. Siapa yang bisa sebutkan tingkat organisasi kehidupan? Saya, Bu. Ervina. Organisasi kehidupan sampai terbentuk suatu individu, yaitu dari sel, kemudian membentuk jaringan, kemudian organ sistem, kemudian sistem organ dan individu. Oke, bagus sekali ya. Jadi dari sel, nanti selnya memperbanyak diri, kumpulan dari sel itu membentuk jaringan, membentuk organ, kemudian dari organ membentuk sistem organ, dan membentuk satu individu. Nah, bagaimana cara sel itu memperbanyak dirinya, nak? Sel dapat memperbanyak diri dengan melakukan pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel dan seterusnya. Iya, bagus sekali. Semangat sekali ya ini hari ya. Jadi bagaimana cara sel memperbanyak diri? Itu dengan cara pembelahan ya, dengan cara membelah dirinya dari satu sel induk itu menjadi 2 sel anakan dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pembelahan sel. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui tayangan video pembelajaran dan bahan ajar 1, peserta didik dapat mendeskripsikan tujuan pembelahan sel dengan benar. Melalui tayangan video pembelajaran dan bahan ajar 1, peserta didik dapat mendeskripsikan tahap-tahap pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar. Melalui tayangan video pembelajaran dan bahan ajar 1, peserta didik dapat menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar. Melalui tayangan video pembelajaran dan bahan ajar 1, peserta didik dapat menganalisis perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis dengan benar. Nah, setelah mengamati video, peserta didik dapat mengumpulkan data pengamatan video pembelajaran, menyajikan hasil pengamatan video, dan dapat mengkomunikasikan hasil pengamatan video dan literasi tentang pembelahan sel dengan benar. Ini nanti dengan diskusi dan presentasi ya, nak ya. Kemudian model pembelajaran yang kita gunakan yaitu PBL ya, Problem Based Learning, dengan metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Adapun penilaian yang digunakan, ini ada penilaian afektif, penilaian kognitif, dan penilaian psikomotorik ya. Jadi afektifnya ini Ibu akan ambil penilaian sikap anak-anakku semua selama proses pembelajaran, dan penilaian kognitifnya ada nanti Ibu kasih soal atau soal latihan ya di akhir pembelajaran, dan penilaian psikomotoriknya Ibu akan ambil nilai diskusinya ya dengan presentasinya. Jadi anakku harus aktif semua. Paham ya, nak ya? Nah, anakku suka semua menonton tidak? Suka, Bu. Nah, Ibu ada tontonan ini. Jadi anakku mencermati nanti ya. Anakku mencermati semua yang ada pada video tersebut ya, permasalahan-permasalahan apa yang ada pada video pembelajaran ini nanti kita lihat, kemudian kita akan diskusikan.
kita bisa menjadi lebih baik. Atau kita pernah luka dan luka kita bisa sembuh. Nah, jika kalian belum mengetahuinya, mari kita pahami. Pada dasarnya, tubuh kita menjadi lebih baik dan kita juga bisa sembuh merupakan peran pembelahan sel. Nah sekarang, apakah pembelahan sel itu? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membalik suatu sel hidup menjadi dua atau lebih sel yang lain. Sel pembelahan bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan, Selesai menonton ya, Nak ya? Ya, Bu. Nah, ada permasalahan-permasalahan pada video tadi tersebut ya, video pembelajarannya. Jadi, untuk itu selanjutnya Ibu akan membentuk anakku dalam kelompok ya, 4 kelompok itu. Jadi 4 kelompok dalam satu kelompok terdiri dari 4 atau 3 orang ya, Nak ya. Nah, jadi nanti kita berdiskusi bersama kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu kasih di grup. Ya, di grup WA-nya. Jadi kita lihat Ibu sudah share tadi LKPD di grup WA-nya ya, Nak ya. Oke. Jadi perhatikan kelompoknya. Kelompok 1 ada Dea, Rizka, Giska, dan Abdi. Kelompok 2 Ahdalia, Aldi, Fitri ya. Jadi Ibu kasih waktunya 10 menit untuk mengerjakan LKPD baru kita presentasi ya. Silakan klik tautan video berikut ini. Jadi anakku bisa klik sendiri di situ ya. Di HP-nya di situ yang sudah Ibu berikan LKPD-nya. Bagaimana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Nah, sekarang kita mau presentasi. Siapa yang mau duluan presentasikan? Nomor pertama, nomor 1. Kelompok 1, presentasikan nomor 1. Deskripsi tujuan pembelahan sel. Tujuan pembelahan sel yaitu untuk reproduksi, perbaikan sel-sel yang rusak dan reproduksi sel. Oke, untuk tujuannya pertumbuhan, perbaikan sel-sel yang rusak dan reproduksi sel ya, Nak ya? Ya, Bu. Iya. Yang bagian B-nya dari kelompok 1. Saya, Bu. Ya, silakan. Rizka. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan yang jumlah kromosomnya sama atau identik dengan induknya. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh, sel somatik dalam manusia. Tujuan dari pembelahan ini untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak. Jumlah kromosom sel anakan bersifat diploid. Pembelahan sel mitosis berlangsung dalam 1 tahap. Tahapnya interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Meiosis merupakan pembelahan reduksi karena sel anakan yang terbentuk memiliki setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Tujuannya untuk pembentukan gamet, ovum, dan sperma. Menghasilkan antara anak yang masing-masing memiliki setengah jumlah kromosom sel induk dan bersifat Dari kelompok berapa yang mau menanggapi atau ada yang mau ditambahkan? Ya, Ya, coba Bu. material. Yang peserta menanggapi Bu pada meiosisnya Bu. Pada meiosis itu ada ciri-ciri fase meiosis 2 Bu. Tujuan meiosis 2 membagi kedua salinan tersebut pada sel anakan baru. Pada Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Iya, jadi perhatikan ya. Jadi sebelum tahap mitosis, pembelahan mitosis, sebelum tahap profase awal itu didahului dengan yang namanya tahap interfase ya, Nak ya. Tahap interfase. Nah, ini ada 3 tahap. Ada GAP 1 di sini sel sedang mengumpulkan energi. Dan fase yang kedua itu fase sintesis. Ini terjadi duplikasi DNA. Dan GAP 2 ini sel siap memasuki proses mitosis. Baru dimulai dengan profase, metafase, ya, anafase, dan telofase. Kalau pembelahan mitosis itu terjadi pada semua sel yang sedang memperbanyak diri. Nah, sedangkan kalau pada fase meiosis itu hanya terjadi pada sel atau jaringan induk gamet pada saat pembentukan gamet. Kemudian fase mitosis itu pembelahan mitosis hanya terdapat pada 1 tahap pembelahan dalam 1 siklus pembelahan sel. Sedangkan kalau fase pembelahan meiosis itu terdapat 2 tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Dan yang terakhir pembelahan mitosis itu hasil akhirnya dari pembelahan 1 sel melalui mitosis itu adalah 2 sel yang baru ya, yang sama kromosomnya dengan induknya. Sedangkan kalau meiosis itu hasil akhir dari pembelahan 1 sel
melalui meiosis adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induk. Nah, bagaimana anakku? Sudah jelas? Semuanya alhamdulillah ya, kalau sudah jelas semua. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan, Nak. Kesimpulan dari seluruh materi ini. Ayo ya. Tujuan pembelahan sel untuk pertumbuhan perbaikan sel-sel yang rusak dan reproduksi sel. Poin yang kedua, tahap-tahap pembelahan mitosis yang profase dan metafase. Yang keempat, tahap pembelahan mitosis yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan yang kedua yaitu meiosis 2, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Poin selanjutnya yaitu perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis. Itu pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel yang jumlah kromosomnya sama atau identik dengan induk. Sedangkan pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel yang jumlah kromosomnya setengah jumlah kromosom induknya. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Rahayu. Sudah bisa buat kesimpulan ya. Iya, jadi kesimpulan kita hari ini yaitu yang pertama, tujuan dari pembelahan sel itu untuk pertumbuhan, perbaikan sel-sel yang rusak, dan untuk reproduksi sel. Yang kedua, pembelahan mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh. Ya, pembelahan mitosis terjadi 1 kali pembelahan ya, yang menghasilkan 2 sel anakan yang jumlah kromosomnya sama dengan sel induknya. Kemudian pembelahan mitosis itu ada tahap-tahap pembelahannya. Yang pertama interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya. Kemudian untuk pembelahan meiosis ini pembelahan yang terjadi pada sel-sel kelamin ya untuk pembentukan gamet ya, baik gamet jantan maupun gamet betina. Kemudian pembelahan meiosis ini terjadi 2 kali pembelahan, ada meiosis 1 dan meiosis 2 ya. Tahap-tahapnya ini pada meiosis 1 ini ada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, kalau pembelahan meiosis 2 ini tahap-tahapnya profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pembelahan meiosis ini menghasilkan 4 sel anakan di mana jumlah kromosom sel anakan itu setengah dari jumlah kromosom sel induk ya. Jadi bisa dikatakan pembelahan meiosis ini adalah pembelahan reduksi ya itu. Kemudian ada beberapa perbedaan dari pembelahan mitosis dengan pembelahan meiosis ya. Nah, salah satunya yaitu dari jumlah kromosom tadi yang Ibu bilang ya. Pada pembelahan mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan yang jumlah kromosom sel anakan itu sama atau identik dengan sel induknya. Sedangkan pada pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang jumlah kromosom sel anakannya itu setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Sekali Naya, sekali anakku. Iya, jadi hari ini Ibu sangat senang sekali karena anakku sangat aktif dalam pembelajaran hari ini ya. Senang ya belajar hari ini ya? Iya, alhamdulillah. Nah, untuk itu Ibu mau kasih latihan tugas. Ibu sudah share di WA grupnya anak-anak ya. Kalau sudah selesai langsung dikirim ya Nak ya. Iya, waktunya habis. Sudah selesai Nak? Tadi hari ini kita sudah presentasi, sudah membuat kesimpulan, sudah mengerjakan soal latihan. Pada pertemuan selanjutnya itu adalah gametogenesis. Jadi anakku merangkum tentang materi gametogenesis ya Nak ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca doa hamdalah dulu ya. Silakan material dipandu temannya. Oke teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa hamdalah. Alhamdulillah.
Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.